skuad Garuda juga harus menghindari kesalahan kecil saat menghadapi Jepang. Ya, Pasalnya, harus skuad Samurai Biru berhati-hati punya timnas pressing Indonesia, guys, mematikan ya. yang bisa menghukum pertahanan Indonesia. Sintayong akan bergantung penuh pada Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan. Cara Indonesia singkirkan Jepang. Skema main hati-hati tanpa banyak pegang bola. Preview taktik Indonesia redam Jepang, guys. Cetak Gol coba merangkum preview taktik Indonesia meredam Jepang sebagai berikut. Preview taktik Indonesia meredam Jepang, guys. Masih bersama Cetak Gol IDN. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini, guys. Perbedaan kualitas preview taktik timnas Indonesia Tim nasional dan Jepang harus melewati laga berat di partai penutup grup D dengan menghadapi Jepang. Secara realistis, skuad Garuda dianggap jauh lebih lemah dibandingkan skuad Samurai Biru. Jepang diperkuat oleh banyak pemain beken yang tampil di kompetisi Eropa. Hajime Moriyasu bahkan hanya membawa 5 pemain yang bermain di Liga Jepang. Padahal negeri pencipta Konoha itu punya level yang jauh lebih tinggi dari Liga Negeri Konoha versi satunya. Pelatih kelahiran Kakegawa ini juga membawa pemain Jepang yang tampil di Liga Inggris. Ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo hingga Kaoru Mitoma, serta Yuta Nakayama yang mentas di divisi kedua Liga Inggris. Tim nasional Indonesia sejatinya juga punya beberapa pemain yang tampil di Liga Inggris. Sintayong membawa Justin Hapner dan Elkan Bagot di gelaran Piala Asia 2023. Hapner bermain untuk Wolverhampton U21. Sementara itu Elkan Bagot di divisi Championship bersama Ipswich Town. Tim nasional Indonesia sejatinya masih punya satu pemain lagi yang mentas di Liga Inggris. Ada Nathan Chuaon yang membela Swansea City. Sayangnya sang pemain gak dibawa Sintayong karena belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Media Soha asal Vietnam menulis para pemain Jepang ini jauh lebih hebat. Alasannya karena Tomiyasu, Endo, dan Mitoma main di kasta teratas Liga Inggris. Ketiganya juga membela klub-klub beken Premier League seperti Arsenal, Liverpool, dan juga Brighton. Soha bilang pemain-pemain Indonesia gak akan bisa mengimbangi kemampuan Tomiyasu, Endo, dan Mitoma. Ini sangat kemampuan Tomiyasu, Endo, dan Mitoma. Permainan totalitas timnas Jepang. Permainan totalitas timnas Jepang, nasional Indonesia, Jepang diprediksi tampil habis-habisan demi kemenangan. Betul, pastinya Jepang akan bangkit dari kekalahan tampil habis-habisan saat menghadapi timnas Indonesia, guys. Hajime Moriyasu pasti akan meminta anak asuhnya untuk menggempur skuad Garuda sejak menit awal. Skuad Samurai Biru juga mengandalkan penguasaan bola untuk mendominasi pertandingan. Buktinya Jepang mencatatkan 72% penguasaan bola saat menghadapi Irak. Bukan hanya itu, Jepang juga punya kekuatan mengerikan dari sisi sayap. Hajime Moriyasu punya winger-winger berbahaya seperti Takefusa Kubo dan Takumi Minamino. Kedua pemain ini bisa tiba-tiba masuk ke tengah untuk membuat serangan kejutan. Sementara di bangku cadangan masih ada Ritsu Doan dan Daizen Maeda yang siap untuk diandalkan. Dengan gaya main cepat dari Jepang, skuad Garuda harus tampil disiplin sejak menit awal. Punggawa timnas Indonesia nggak boleh hilang konsentrasi. Skuad Garuda juga harus menghindari kesalahan kecil saat menghadapi Jepang. Ya, harus skuad Samurai Biru punya pressing mematikan yang bisa menghukum pertahanan Indonesia. Sintayong akan bergantung penuh pada Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan. Kedua bek sayap ini bakal menjadi kunci vital untuk mematikan winger-winger lincah dari Jepang. Asnawi punya pengalaman hebat saat mematikan pergerakan dari Alejandro Garnacho. Pemain Manchester United ini dibuat mati kutu karena dijaga ketat oleh Asnawi. Sementara Arhan mulai menampilkan performa terbaiknya di Piala Asia 2023. Di laga kedua, Arhan tampil super disiplin sampai nggak bisa dilewati oleh pemain Vietnam. Selain itu, pemain Suwon FC ini juga bisa menjadi senjata mematikan untuk skuad Garuda. Lemparan ke dalam milik Arhan bisa membuat pertahanan Jepang kocar-kacir. Ya, semoga bisa membuat Jepang kocar-kacir. Harus main hati-hati. Harus main hati-hati, betul itu. Timnas Indonesia harus main hati-hati. Dengan permainan menyerang timnas Jepang, pelatih Sintayong diminta untuk waspada. Ungkapan tersebut langsung datang dari pengamat sepak bola Indonesia yakni Jupriyanto Alexander. Dirinya bilang pertandingan nanti sangat penting bagi skuad Garuda maupun Samurai Biru. Maka dari itu taktik yang dijalankan Sintayong sangat menentukan hasil pertandingannya. Apalagi timnas Jepang sangat ambisius untuk mengincar 3 poin. Sementara itu Indonesia hanya menargetkan hasil imbang untuk lolos ke babak yang selanjutnya. Untuk mewujudkan hal itu, permainan taktis tanpa ambil resiko diprediksi akan menjadi pilihan sang pelatih.
Taktik ini dijalankan dengan skema bertahan dari 5 back. Sintayong diprediksi akan memainkan pemain-pemain yang sedang di puncak performa, mulai dari Jordi Amat, Justin Hapner hingga Sandy Walsh. Ketiganya punya permainan lugas tanpa ampun saat menghadapi Irak maupun Vietnam. Di sisi lain, skuad Garuda juga akan mengandalkan skema counter attack. Cara ini sebenarnya sudah dilakukan saat menjalani 2 laga perdana di Piala Asia. Untuk menjalankan taktiknya, Sintayong mengandalkan beberapa pemain cepat, mulai dari Marcelino Ferdinand, Yakub Sayuri hingga Rafael Struijk. Gak cuma itu, sisi sayap yang dimainkan Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam juga menjadi titik tumpu. Penjagaan khusus pemain top Eropa dari Jepang. Penjagaan khusus pemain top Eropa dalam 2 laga terakhir, penyerangan Samurai Biru bertumpu pada Takumi Minamino. Ex-Liverpool ini sudah melesakkan 2 gol di perhelatan Piala Asia 2023. Minamino punya permainan yang mengandalkan dribbling dan umpan-umpan pendek. Selain itu, dia juga fleksibel dan bisa bermain di beberapa posisi. Dalam 2 laga yang sudah dimainkan, Minamino bermain di 2 posisi yang berbeda. Saat Minamino Vietnam, ini serbaguna guys, pemain serbaguna. Posisi gelandang serang. Sementara saat menghadapi Irak, sang pemain dipercaya untuk menempati sisi kiri penyerangan. Untuk mengatasi hal itu, penjagaan bisa dipercayakan kepada Justin Hapner. Pemain Wolverhampton ini punya banyak kelebihan dalam hal bertahan. Dia punya kecepatan dan kemampuan yang mumpuni untuk duel 1 lawan 1. Apalagi Hapner bisa diposisikan dimanapun tergantung kebutuhan taktik sang pelatih. Selain Minamino, Jepang juga punya senjata rahasia dalam sosok Ayase Ueda. Pemain 25 tahun ini memang baru melesakkan 1 gol di Piala Asia 2023. Namun sebelum itu dirinya juga punya performa yang luar biasa dalam beberapa laga yang dijalani oleh Samurai Biru. Hal itu dibuktikan dengan 5 gol yang dilesakkan oleh Ueda dalam 3 laga terakhir timnas Jepang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sintayong bisa memanfaatkan kualitas dari Sandy Walsh. Pemain keturunan Belgia ini punya permainan yang bagus saat berhadapan dengan Vietnam. Saat itu dirinya beberapa kali membuat pasukan Golden Star tampak frustasi. Selain 2 pemain ini, beberapa penjagaan khusus mungkin harus dipikirkan oleh Sintayong. Para pemain yang dimaksud adalah Takefusa Kubo dan juga Junya Ito. Ambisi besar lolos dari fase grup. Ambisi besar lolos dari fase grup, guys. Sangat berambisi untuk meraih 3 poin di laga pamungkas. Dirinya mengaku akan tampil habis-habisan demi mengamankan tempat di babak gugur. Menanggapi hal itu, pelatih Sintayong mengaku santai jelang laga kontra Jepang. Karena Jepang butuh 3 poin juga, sama dengan Indonesia, guys, butuh 3 poin. Dia hadapi. Pelatih yang disuruh joget-joget di iklan TV ini juga punya motivasi besar untuk menghentikan ambisi besar timnas Jepang. Contohnya saat dirinya masih menukangi tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Saat itu negeri ginseng diragukan menang di laga terakhir fase grup kontra Jerman. Namun secara mengejutkan, Korea Selatan bisa menang dan menghentikan laju dari Der Panzer. Maka dari itu, Sintayong meminta dukungan besar dari masyarakat Indonesia. Dia berjanji akan menyajikan permainan terbaik dan memberikan kejutan di laga nanti. Itulah preview taktik timnas Indonesia meredam kekuatan Jepang. Apakah skuad Garuda mampu memberikan penampilan yang mengejutkan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke, guys. Skema main hati-hati tanpa banyak pegang bola. Preview taktik Indonesia redam Jepang, guys. Oke, guys, semoga nanti pada laga melawan Jepang timnas Indonesia berhasil memenangkan laga ya, guys, meraih 3 poin harus, guys ya. Kalau tidak ya hasil imbang tidak apa-apa. Itu sudah cukup membuat Indonesia lolos ke 16 besar sepertinya, guys ya. Oke, guys, cukup sekian, guys, reaksi kami kali ini datang dari YouTube channel Cetak Gol IDN. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.